Shalom untuk teman-teman dan saudara-saudara semua yang hari ini menyaksikan video ini. Saya percaya kita selalu dalam perlindungan tangan Tuhan, karena kita percaya ketika orang berseru-seru, ketika orang percaya berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Tuhan selalu menyertai kita, karena itulah janjinya. Marilah kita terus berdoa bersyukur kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala dan sepanjang kehidupan sehari-hari kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Galatia 2 ayat 20. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, orang rasul yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kekristenan hingga saat ini dan sangat dikagumi dan dikenal. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus mempunyai hidup yang benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita. Dari ayat ini terinspirasi satu lagu yang sangat terkenal, yaitu hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus, Yesus, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus sudah hidup di dalam kita. Paulus sudah hidup di dalam Yesus, dan Paulus menyadari bahwa setelah dia menerima Yesus, setelah dia dijamah oleh Tuhan Yesus, ketika dia sedang di perjalanan menuju Damsyik, Paulus mendapat urapan daripada Tuhan Yesus sehingga dia pingsan dan tergeletak di tanah dan tidak sadarkan 3 hari 3 malam. Nah, itu Paulus menyadari bahwa setelah proses perjalanan kehidupannya, sebelumnya dia adalah penganiaya Kristus, sebelumnya dia adalah penganiaya pengikut Kristus, dan dia tidak suka akan kekristenan, tetapi dia menjadi pekabar kekristenan yang sangat terkenal setelah dia bertobat. Sama seperti kita saat ini, saudara-saudara, kita harus menjadi pengikut Kristus yang meneladani kekristenan yang sejati itu sendiri. Paulus sudah menggambarkan kepada kita bahwa hidup orang Kristen yang seharusnya adalah hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ketika kita sudah menerima dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Kristus, seharusnya Kristus yang hidup di dalam kita, bukan keakuan kita, bukan keegoisan kita, bukan rasa aman kita, dan bukan karena kehebatan kita. Tapi kita diselamatkan oleh Yesus, berarti Yesus yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di kitab Yohanes, tinggallah di dalam aku, maka aku tinggal di dalam kamu. Ketika kita mampu dan mempunyai niat untuk tinggal di dalam Kristus, maka Kristus pun sudah tinggal di dalam kita. Nah, apa sih yang harus kita matikan di dalam pribadi kita sebagai seorang manusia yang berdosa ini, yang sudah dibenarkan oleh iman, yang sudah menjadi pengikut Kristus, sehingga kita mampu berkata, kita berani berkata, aku hidup, bukanlah aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Apa yang pertama kita lakukan adalah kita mematikan keakuan kita, rasa benar sendiri, rasa hidup karena kekuatan kita, rasa hidup karena pendidikan kita yang tinggi, rasa hidup karena kita mempunyai orang-orang di sekitar kita yang bisa menjaga kita, mungkin orang tua kita, mungkin pejabat negara yang ada di belakang kita. Itu tidak menjamin keselamatan kita, itu tidak menjamin semua kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup kita ini hidup yang diberikan oleh Kristus, kita akan selalu menjadi orang yang mengutamakan dan memprioritaskan Yesus. Seperti Paulus dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak peduli dengan kesehatannya, dia tidak peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya, tetapi dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus, karena dia menyadari dan dia berani mengatakan, aku hidup, bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Hari ini kita belajar
bagaimana seorang pengikut Kristus yang benar-benar mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus hidup di dalam firman Tuhan. Yesus yang hidup di dalam kita, buka hati dan pikiran kita sehingga kehidupan kita boleh menjadi teladan dan terang dimanapun kita berada. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Sampai ketemu di hari yang akan datang.